Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Salam damai sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kembali kita berjumpa dalam program Renungan Pagi, dan doa saya kepada Tuhan, kita semua berada dalam keadaan yang baik, sehat, dan dipenuhi sukacita yang dari Tuhan. Dan kalaupun ada di antara kita yang mungkin dalam kondisi yang kurang baik, kesehatan yang terganggu, ataupun masalah lainnya, saya yakin dan percaya bahwa penyertaan Tuhan yang sempurna akan memberikan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Sebelum memulai aktivitas kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama merenungkan firman Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap pagi, yang kembali kami menikmatinya di pagi hari ini, dan kami bersyukur untuk kasih sayang Tuhan dalam hidup kami. Sebentar sebelum kami beraktivitas, kami hendak merenungkan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan Tuhan yang menolong dan memberikan hikmat kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan firman Allah pagi ini adalah Jaminan Kekal. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan tentang satu hal yang mendasar tetapi sangat penting, yaitu janji kehadiran dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya dalam keadaan yang baik-baik saja, tetapi juga dalam masa-masa yang gelap atau dalam masa kesukaran sekalipun, Tuhan ada menyertai kita. Mari saya ajak kita semua untuk membaca ayat pokok kita yang terambil dari Yohanes 11, ayat yang ke-25 sampai ke-26. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat pokok yang baru saja kita baca adalah jawaban Yesus ketika sedang berbicara kepada Marta setelah kematian Lazarus, saudaranya. Saat itu, Marta sedang dalam keadaan berduka, penuh pertanyaan dan kekecewaan. Kalau kita baca di ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Juga demikian dengan Maria. Kalau kita baca di ayat yang ke-32 dikatakan, ketika Maria menjumpai Yesus, ia berkata, "Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Marta dan Maria berpikir, seandainya Yesus hadir, tentu Lazarus tidak meninggal. Kadangkala kita sebagai manusia juga sering sekali berandai-andai. Sekiranya datang lebih awal, tentu masalah ini tidak akan terjadi. Seandainya punya uang, pasti masalah ini akan cepat selesai. Perkataan dan pemikiran semacam itu sering kita dengar dan juga kita ucapkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat yang kelima dari Yohanes 11, kita tahu bahwa Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Sejak mendengar kabar sakitnya Lazarus, Yesus mempunyai rencana bahwa melalui sakit dan kematian Lazarus, anak Allah akan dimuliakan. Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat yang keempat, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Kita perlu melihat apa yang terjadi dari sudut pandang dan pikiran Kristus. Setiap kejadian pasti ada dalam rencananya. Tuhan izinkan untuk membuka hati dan pikiran kita, supaya kita melihat keberadaan dan penyertaannya. Kita perlu fokus mencari kehendaknya yang terbaik melalui semua perkara yang ada. Kita meminta hikmat
supaya bukan saja diberi pemahaman mengenai apa yang diinginkan oleh Tuhan, namun kita juga meminta pimpinan Tuhan untuk menjalaninya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dengan kata lain, Yesus bukan hanya memberi harapan. Yesus adalah sumbernya. Yesus hadir. Yesus menyertai. Yesus hidup dan memberi hidup. Yesus tidak langsung menghapus kesedihan Marta dan Maria, tapi dia hadir di sana. Dia menangis bersama mereka. Inilah janji, kehadiran, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang percaya. Dan kita semua tahu setelah itu Yesus melakukan mujizat di mana Lazarus dibangkitkan dari kematiannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua punya Lazarus dalam hidup ini yang perlu dibangkitkan. Apakah itu harapan yang mati, hubungan yang hancur, kesehatan yang kunjung tidak membaik, atau masa depan yang mungkin tidak jelas. Bahkan semua aspek dalam kehidupan kita yang terasa sepertinya mati, tapi Yesus berkata, "Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Ini bukan janji untuk hidup yang selalu mudah, tapi hidup yang disertai oleh Dia yang berkuasa atas kematian. Apapun yang kita alami, suka atau duka, naik atau turun, Yesus tidak pernah jauh. Dia hadir di dalam keheningan doa kita. Dia hadir melalui kehangatan yang diberikan saudara seiman, melalui humble group. Dia juga memberikan kekuatan yang tak kita mengerti saat kita lelah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, sebagaimana pertanyaan ini disampaikan oleh Yesus kepada Marta, pertanyaan ini juga disampaikan kepada kita pada hari ini. Percayakah engkau akan hal ini? Maukah kita mempercayai bahwa kehadiran dan penyertaan Tuhan nyata, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya? Maukah kita hidup bukan berdasarkan perasaan, tetapi berdasarkan janjinya? Demikian renungan firman Allah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa Engkau selalu menyertai kami dalam setiap apapun keadaan kami. Terima kasih untuk kuasa kebangkitan-Mu ya Tuhan yang menghidupkan kami, yang memberikan kami pengharapan untuk kami dapat melangkah menjalani kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu yang berkuasa menolong dan memampukan kami. Menjadikan firman ini rema dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan berkatilah kami sepanjang hari ini, berikanlah kami keberhasilan, dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ini doa sembahyang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua.